Selamat pagi, saudara-saudara. Kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Hari ini, Minggu tanggal 26 April, pelayan firman Tuhan pada kebaktian umum hari ini adalah Pendeta Emeritus Ras Pandiangan. Majelis Jemaat GKI Puri Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Selanjutnya, jadwal pertukaran konsistorium pendeta. Pendeta Cipto Martalu Sapangi akan melayani di GKI Cicurug pada kebaktian remaja pukul 9 WIB. Majelis Jemaat mengucapkan selamat melayani dan semoga menjadi berkat. Ragam rasa dengan tema penerimaan diri akan diadakan pada hari Jumat tanggal 8 Mei di ruang serbaguna lantai 1 pukul 10 WIB. Kami mengundang jemaat dan simpatisan untuk dapat mengikutinya. Selanjutnya, atestasi masuk. Telah diterima atestasi masuk dari GKI Taman Aries atas nama Bapak Sutrindra Adi yang beralamat di Taman Permata Buana, Jalan Pulau Nirwana 5, Blok H7, nomor 12A. Maka masuk dalam wilayah 5. Majelis Jemaat GKI Puri Indah mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Puri Indah. Selanjutnya, kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GKI Puri Indah. Sekian warta lisan hari ini, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah. Bersolak-solaklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembala. Mari kita bangkit berdiri dan memuji namanya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan Kaulah yang mempunya, Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Mari jemaat sekalian, kita satukan hati kita dalam pengakuan bahwa ibadah kita ini didasari pada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat. Selamat bertemu yang sudah kenal lama. Ada beberapa saya melihat. Selamat berkenalan jemaat yang belum pernah ketemu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita sangat merindukan untuk bisa memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh damai, sukacita, dan serba kecukupan. Namun terkadang apa yang kita alami justru sebaliknya. Muncul kekhawatiran, keletihan, bahkan rasa tidak cukup yang, saya ulangi, mungkin kekhawatiran, keletihan, bahkan rasa tidak cukup yang mungkin menjadikan kita lupa bahwa Tuhan adalah gembala yang setia dalam menuntun kita meskipun dalam kekelaman. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kelimpahan yang sejati tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari Tuhan sendiri. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Dan marilah kita menyiapkan hati dan iman kita untuk bisa dipimpin oleh Tuhan serta percaya bahwa di dalam Dia Sang Gembala yang baik, kita menerima hidup yang dipimpin, dipelihara, dan dicukupkan oleh kasih-Nya. Karena itu marilah kita terus datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya dan memuji Dia sebagai sumber hidup kita, Gembala yang baik. Gembala yang baik memanggil domba, membaringkannya di padang hijau. Domba dituntun ke air
Gembala yang baik, aku pun juga kenal suaranya. Gembala yang baik, Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik, kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Meski ancaman selalu datang, ku takkan gentar, niscaya menang. Yesus gembala, aku dombanya, diberinya damai, hidupku tentram. Gembala yang baik, Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik, kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Kita menyatukan hati menghadap Tuhan untuk pengakuan dosa. Saudara yang terkasih, seringkali kita mencari kelimpahan dari hal-hal di luar Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengejar apa yang dunia tawarkan, dan tanpa sadar menjauhkan diri dari Sang Gembala yang baik. Mari merendahkan hati kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita ini. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami sering kali tidak hidup sesuai dengan kehendak. Kami mencari kepuasan di luar Engkau dan melupakan bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami dan tuntun kami kembali ke jalan-Mu. Ajarlah kami untuk hidup bergantung sepenuhnya kepadamu, sehingga kami boleh mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang.
darah bulan pembasuhnya, ku datang Tuhan sebagaimana janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan bertekad bahkan berjanji untuk hidup bertumbuh dalam Kristus, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa sebagaimana nyata dalam firman-Nya yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari
Kita akan menerima pelayanan firman. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus penolong kami, tolonglah saat ini buka hati pikiran dan beri kami kemampuan untuk mendengar dan menerima serta mengerti firman Tuhan. Sesungguhnya lah di hadapan-Mu Tuhan kami mengaku betapa kami butuh firman-Mu. Sebab itulah yang membuat hati kami bergelora, terbakar, bersemangat, bersuka cita. Bukan saja di saat yang baik, tapi juga dalam keadaan yang kurang baik sekalipun. Karena sadar firman-Mu telah mengatakan bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Sehingga sesulit apapun Engkau hadir di sana dan Engkau berjanji menjadi gembala kami yang baik. Bahkan Engkau memberi hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, Engkau mengenal setiap kami. Kau tahu kebutuhan kami, pergumulan kami, kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Kau dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah.
Bacaan Alkitab kedua pada minggu ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-19 sampai dengan 25. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 25. Sebab adalah anugerah jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 10. Demikian isinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.
Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyainya. Saya ulangi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berkelimpahan. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Di tahun 2026 ini, Paskah kita rayakan berturut-turut 4 hari Minggu di bawah satu payung tema besar, sebuah pertanyaan, siapakah Yesus Kristus itu menurut Anda? Atau ini sebenarnya mengulangi pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut kamu, siapakah aku? Itulah tujuan 4 tema, 4 minggu berturut-turut. Pertanyaan itu akan menolong kita memberi jawaban, siapakah Yesus itu. Minggu terakhir sebelum minggu ini, tema kita adalah bahwa firman Tuhan menyentuh orang akan bertobat lalu bersaksi. Dan Tuhan yang bangkit itu datang menjelaskan firman Tuhan kepada kita di dalam pergumulan kita. Seperti Yesus menghampiri 2 orang mau kemana minggu yang lalu? Ke Emmaus. Kalau kita lihat beberapa ayat yang berbicara tentang sekitar 2 orang ini, kemungkinan besar mereka adalah suami istri. Yohanes pasal 19. Dikatakan bahwa ada namanya Klopas, bukan Kleopas, tapi di situ ditulis Klopas bersama istrinya duduk di samping salib Yesus atau berdiri di samping Yesus yang disalibkan itu bersama Maria, ibu Yesus. Di situ disebut istri Klopas itu namanya juga Maria. Di dalam banyak kisah sejarah disebut mereka itu bersaudara. Jadi sangat mungkin Kleopas ini adalah sepupu atau om Yesus secara lahiriah. Apa gunanya perlu kita tahu itu? Seharusnya dia kenal benar Yesus. Kalau orang dekat kita, apalagi famili kita, kadang-kadang suara sepatunya jalan di depan, di balik tembok. Oh, ini pasti si Anu. Karena bertahun-tahun bersama kita. Memang Yesus baru memperkenalkan diri kepada umum, mungkin juga kepada keluarga besarnya secara lahiriah, kurang lebih 3,5 tahun. Sebab mulai dari umur 12 kita nggak tahu cerita Yesus ada di mana. Ada yang menduga dia ada di pesantren.
Orang Yahudi punya pesantren, jangan anggap itu hanya milik tertentu, yaitu sekolah-sekolah Alkitab, karena mereka mulai dari umur 12 itu sudah diajari belajar Taurat, terus digembleng hukum-hukum mulai umur 12. Dan umur 30 mereka baru boleh disebut guru, karena dianggap sudah menyelesaikan pelajaran yang cukup mengajarkan Taurat itu. Namun ketika dua orang itu minggu yang lalu dihampiri Yesus, ketika mereka sedang berdiskusi tentang apa yang terjadi di Yerusalem hari-hari terakhir, mulai dari penyaliban, ya, Jumat, dari Kamis malam barangkali cerita itu makin mencolok. Jumat dia disalibkan jam 12-an sampai jam sore dia diturunkan, dimasukkan ke kuburan yang baru milik orang kaya. Tapi tiba-tiba pada pagi hari mereka kaget, karena beberapa orang wanita pulang dari kuburan bercerita mayatnya nggak ada. Tapi ada seorang pemuda di situ, kayaknya itu malaikat, ngomong, kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Iya, sudah bangkit, dia nggak ada di sini. Seperti yang dia katakan kepadamu tatkala dia bersama kamu. Pulanglah, katakan kepada murid-muridnya, kamu akan ketemu dia di Galilea. Biasanya Galilea itu maksudnya di Kapernaum, itu posnya Yesus, terminalnya Yesus. Kalau rumahnya kan di Nazaret, tapi dia tinggal di Kapernaum karena dari situ gampang jalan kemana-mana, dekat tol zaman sekarang. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus menghampiri kan tidak kenal. Maka minggu yang lalu kita diajar bagaimana Yesus memperkenalkan diri sebagai Tuhan sesudah kebangkitannya adalah berbeda dari apa yang mereka kenal sebelumnya, dan semakin tahu siapa Yesus yang mereka ikuti selama ini, yang membuat mereka bertobat dan bangkit dengan sukacita balik ke Yerusalem, yang dari sana mereka lari boleh dikatakan karena masalah mulai makin rumit. Karena berita kebangkitan itu membangkitkan tanda tanya besar bagi banyak orang, termasuk yang pembenci-pembenci mereka. Itu membuat mereka diduga kuat pulang ke kampung mereka. Suami istri ini yang sudah mengikuti melayani Yesus kemana-mana, mungkin ayo sehat-sehat kita pulang gitu ya. Kalau orang Londo, Depok, ayo sayang kita pulang. Apain di sini udah mulai kacau ini. Tapi toh mereka yang selama ini punya pengharapan besar, karena mereka bilang kepada orang pendatang ini, padahal kami dulu mengharap dia yang melepaskan kami bangsa Israel. Karena dia punya kuasa, baik perkataan, perbuatan, bukan saja di hadapan Allah tapi juga di hadapan semua orang. Jadi kami dulu punya harapan besar. Sekarang gak tahu nih apa yang terjadi. Katanya bangkit, gak ketemu. Reaksi Yesus apa? Hei bodoh. Coba ada orang ketemu di jalan, kita dibodoh-bodohin. Saudara makin marah atau senang? Tadi udah muram. Kaukah satu-satunya orang Yerusalem gak tahu persoalan yang begitu hebat tentang pengharapan kami nih? Ludes, gak tahu nih apa yang terjadi, malah tambah kacau ini. Katanya bangkit, tapi gak kelihatan. Hei bodoh. Tapi itulah Yesus. Dia bukan hanya menegur, tapi memberitakan firman dari Musa, dijelasin selengkap-lengkapnya, membuat mereka, oh
Oh, mungkin terus. Yang membangkitkan gelora. Oh, berarti Yesus benar, dia bangkit kalau begitu. Tapi mata mereka belum terbuka. Walaupun katanya ketika dengar firman, wah sudah hati mereka bergelora. Ya. Bergelora di situ dalam bahasa aslinya terbakar. Apa yang membakar? Firman. Ya. Jadi kata membakar di situ menjadi dua arti. Membakar dalam arti bahwa firman-Nya mengatakan dia datang untuk mengampuni dosa dan untuk menolong kamu. Tertegur nih. Tapi juga membakar dalam arti apa? Membakar semangat mereka. Muncul kembali. Berarti kalau begitu dia bangkit. Tapi masih belum terbuka mata mereka. Baru Yesus pecah-pecahkan roti. Dikasih. Mungkin juga diulangi. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Langsung gugurlah selaput penutup mata rohaninya yang membuat mata jasmaninya ikut buta. Tidak bisa kenal gurunya, bahkan familinya. 3,5 tahun pengenalan mereka cetek sekali. Hanya mereka kenal apa? Wah, Yesus punya kuasa. Jadi hal yang menyenangkan dan mengharapkan konsep mereka terpuaskan. Bersama Yesus ini, kita bisa makan, tidak usah lapar. Cuma 5 roti, kenyang. Berapa? 5.000. Cuma 2 ikan, kenyang. 5.000, kenyang. 4.000. Karena itu kemana-mana dia dicari. Yesus tegur waktu itu. Karena kamu makan, karena itu kamu cari. Carilah yang dapat memberi kekenyangan sampai bahkan hidup yang kekal. Tidak ngerti mereka itu. Nah, hari ini Yesus menjelaskan, aku datang supaya kamu dapat hidup itu. Dan mempunyainya dalam kelimpahan. Saudara, Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup di situ memakai kata Yunani joe. Bukan joy, tapi Z-O-E kalau di bahasa Latin, ya, dari Yunani. Bukan bios, hidup biologi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup joe, hidup ilahi. Spiritualitasnya melimpah ruah. Jadi bukan biologinya sebagaimana selama ini. Aku datang supaya mereka menjadi orang kaya, orang yang makmur. Tuhan sanggup. Tapi bukan itu membuat kita hidup. Banyak orang kaya nggak bisa hidup. Kurang apa? Itu bintang kesayangan saya, Elvis Presley, waktu mati. Punya segala-galanya. Tapi bunuh diri dengan makan obat. Obat apa? Obat tidur. Karena nggak damai. Berlimpah. Dan kata berlimpah dalam bahasa Yunani itu perison, dari kata perisos, terdiri dari 2 kata, peri plus sos. Sos itu akhiran. Akhiran ini membuat kata peri yang artinya biasa, tapi menjadi tambah sos, menjadi kata sifat tidak biasa, menjadi luar biasa. Jadi aku datang supaya mereka memiliki hidup
yang tidak lagi biasa. Dan ketika mereka mengenal Yesus yang mampu memberi hidup seperti itu, yang yakin dan percaya itulah Yesus mereka. Yang datang bukan hanya memberi hidup yang kekal nanti yang boleh dialami, tapi juga di dunia ini dikatakan. Supaya selama kamu menumpang diri, kamu juga memiliki hidup, kehidupan Zoe itu. Seperti apakah? Tadi kita baca dari Kisah Rasul pasal 2. Boleh buka Alkitab saudara. Kehidupan Zoe yang beda dengan biologi. Buka Alkitab ya, bukan HP. Kenapa Anda ketawain saya? Saya bilang Alkitab kan? Betul? Betul ya? Saya nggak salah ngomong. Saya ditertawain karena apa? Halo Pak, Anda juga ikut senyum. Kenapa senyum tadi dengan ucapan saya? Boleh di bagian musik? Yang tadi pagi udah dengar? Bacalah firman Tuhan di Alkitab, jangan di gadget. Itu membuat banyak sekali sekarang orang lupa firman seperti orang yang pergi ke Emmaus itu. Nanti boleh tes. Ya, saya memberi Anda challenge. Kebenaran anjuran saya ini. Kalau Anda ingin ingat firman Tuhan, bacalah Alkitab bukan gadget. Boleh nanti tes di rumah diri sendiri. Baca Alkitab, buka, terus tutup. Baca gadget. Mana yang paling mudah Anda ingat? Yang di gadget atau yang di Alkitab? Boleh tes. Yang di gadget itu begitu mati, lenyap. Tapi Alkitab begitu selesai Anda tutup, terbayang ayat-ayatnya, terbayang tempatnya, bahkan memudahkan Anda untuk mengingat. Apalagi kalau digaris merahi, diberi garis di bawah, makin memudahkan. Ya, makin mudah ingatnya. Ya, jadi mulai minggu depan baca Alkitab di mana Bapak Ibu? Baca firman Tuhan di mana? Di mana? Hanya sedikit yang masuk surga ini. Di mana? Wah, baru karena berkaitan dengan surga. Tolong Bapak Ibu Majelis saksi hidup. Minggu depan, lihat dari depan siapa yang masih buka gadget. Doain dari situ supaya bertobat. Ya, jadi ini serius. Walau saya sampaikan dalam bentuk kelakar. Sangat serius. Kalau tidak, gereja masa depan tidak tahu firman. Betul. Dan itulah akar dari kejahatan dan kekeliruan anak-anak muda sekarang. Bunuh bapaknya, bunuh ibunya, ya, caci maki orang tuanya. Apa? Nggak ada firman di hatinya. Padahal mereka sama sekolah minggu waktu kecil. Jadi tolong nih, Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, latih anak-anak baca firman di Alkitab. Kalau ada yang tidak punya Alkitab di sini, saudara-saudara, ada? Saya kasih Alkitab saya ini yang sudah ada nama saya. Ada? Tolong. Nggak ada ya? Serius nih. Jadi di Alkitab, saudara-saudara, di Alkitab ini tertulis kata melimpah itu perison. Ya, peri yang artinya biasa.
ditambah son itu menjadi kata sifat. Jadi luar biasa, melampaui batas, meluap, berlebih, atau sangat istimewa. Mari kita lihat contohnya tadi. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 itu terjadi sudah jemaat mula-mula itu sudah mulai tegang, dicari, mau ditangkapin karena berita ini dianggap membuat suasana politik menjadi kacau. Dianggap provokator nih, murid-murid bilang Yesus bangkit. Sejak kapan ada orang mati bisa bangkit? Ya. Dan itu membuat para pembunuhnya makin takut, kalau dia bisa bangkit, apa yang akan terjadi dengan kita? Gitu ya. Jadi saudara, ketegangan-ketegangan seperti itu sedang terjadi, tetapi perhatikan di Kisah Rasul pasal 2 tadi, mereka itu bersekutu bersama dengan tekun di bait Allah, bukan sembunyi. Seperti sebelum mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dengan pintu tertutup, jendela tertutup. Tidak. Mereka tiap hari bertekun, berdoa. Dan yang kedua, mereka menjadi saling mengasihi, saling peduli. Bahkan harta milik dianggap milik bersama. Karena itu disebut tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Karena selalu ada yang jual tanahnya, rumahnya, untuk dibagi-bagi kepada yang berkekurangan. Ini hidup yang luar biasa, bukan biasa ini. Dan makin kita lihat contoh-contoh lain di Alkitab, ya, seperti umpamanya kesaksian Rasul Paulus tentang jemaat di Makedonia. Boleh sekarang gadgetnya juga dibuka, nggak apa-apa. 2 Korintus pasal 8. Aku mau bersaksi kepada saudara-saudara di Korintus, katanya, tentang jemaat di sana di Makedonia, di Eropa bagian bawah. Ya. Sedangkan kesaksian ini disampaikan kepada Korintus di bagian bawah lagi. Bahwa selagi dicobai dengan berat, dengan pelbagai pencobaan, penderitaan mereka begitu berat, namun di tengah derita luar biasa, sukacita mereka meluap. Sejak kapan orang menderita bisa bersukacita meluap? Kalau kenal Yesus yang bangkit. Itu tidak mungkin. Gak ada orang lahir ke dunia ini dengan menjadi manusia super yang hidupnya bisa terbalik. Kalau susah, dia ketawa. Gak ada. Susah ya nangis, merenggut. Sukacita mereka meluap. Lalu pernyataan Paulus yang menunjukkan bahwa perison ini luar biasa terjadi dengan jemaat Makedonia. Mereka menerima hidup Zoe itu, sehingga perison melimpah. Jadi mereka menerima bukan bios atau kehidupan biologi yang dibuat melimpah, tapi kerohanian mereka, hati mereka, iman mereka. Sekalipun mereka sangat miskin, lihat ayat-ayatnya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sejak kapan orang miskin murah hati? Kalau kenal Yesus yang bangkit. Kalau percaya Yesus ada di sampingnya, sesuai janjinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jangan khawatir, akulah gembala yang disaksikan oleh Raja Daud. Wah, di lembah maut sekalipun disediakan hidangan kok bagiku, malah pialaku melimpah ruah. Aku tidak takut. Itu pengalaman Raja Daud. Aku selalu disegarkan. Aku dibaringkan di rumput yang hijau. Bagaimana enggak berkelimpahan domba hidup, tidurnya aja di
rumput hijau. Kalau tahu itu, bisa terjadi seperti di jemaat Makedonia. Sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Dan itu terbukti di Kisah Rasul pasal 2. Gak ada yang kekurangan. Karena apa? Saling berbagi. Tapi yang berbagi pun tidak akan berkekurangan. Sebab lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Itu kebenaran firman, itu bukan bohong. Bohongkah Tuhan itu? Enggak. Kita ini yang ragu mempercayainya. Jadi minggu yang lalu kita diingatkan, di semua pergumulan kita, ketidakpahaman kita kadang-kadang berjalan mengiring Yesus, dia menghampiri kita di sana. Mari curhat seperti orang yang mau ke Emmaus itu. Cerita dibiarin. Sekalipun kemudian setelah disampaikan semua kepada Yesus, kamu bodoh katanya. Tapi teguran itu bukan tegur menghina, merendahkan, apalagi menyakiti. Karena segera diberitakan firman. Andai kamu ingat firman ini, andai kamu tidak lupa ayat-ayat firman ini. Dan itu membuat mereka kemudian bergelora hatinya saat mereka mendengar firman itu. Karena apa? Di sana ada penghiburan, ada pengharapan dimunculkan di dalam firman yang sudah dijanjikan Tuhan. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Bapamu di surga tahu. Dan kalau dia tahu, Bapak itu Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang setia, bahkan mencari dombanya yang mau melarikan diri menghadapi tantangan. Dan sesudah mereka dihibur, dikuatkan, sesudah tahu banyak firman Tuhan, balik. Malam itu juga balik. Yesus tadi mau terus jalan, dicegah. Hampir sudah malam, singgahlah atau tinggallah bersama kami. Udah mau malam ini. Ini malah malam sekali mereka pulang ke Yerusalem. Walaupun Yesus sudah enggak mereka lihat. Mereka tahu sekarang Yesus itu ada bersama kami. Yesus itu hidup. Ulang. Jadi mereka yang mengenal Yesus yang bangkit itu bukan saja berani menghadapi tantangan, tetapi tetap di dalam sukacita dan penuh pengharapan. Bahkan Rasul Petrus di 1 Petrus 2 tadi menghibur jemaat yang pada waktu itu mengalami ending atau masa-masa akhir pemerintahan Kaisar Nero yang sangat terkenal dengan kaisar paling kejam. Bukan saja membakar rumah-rumah mereka, menyuruh mereka menjadi tontonan beradu dengan binatang-binatang buas. Banyak dipenjara, dibunuhin. Dan Petrus mengirim surat kepada mereka. Kamu sudah kembali kepada pemelihara jiwamu. Karena itu taatlah sekalipun mereka bengis. Sekalipun mungkin kamu dipersekusi. Karena kamu sudah kembali kepada gembalamu. Pemelihara jiwamu. Artinya apa? Ada kehidupan yang menantimu. Itu bukan akhir. Apa yang diperbuat Kaisar Nero terhadap dirimu bukan ending hidupmu. Kamu milik Sang Gembala, pemilik masa depan. Penguasa masa depan. Saudara, di tengah pergumulan inilah hari ini kita diingatkan. Betapa Paskah itu sumber sukacita yang luar biasa. Karena Yesus yang bangkit itu kita mengenal dirinya dengan berbagai aspek yang sangat meneguhkan, sangat menguatkan kita. Karena kita diberi kelimpahan hidup. Joe, bukan bios. Kehidupan rohani yang mampu mengatasi
hari-hari di depan kita dengan memandang jauh ke depan. Itulah kualitas hidup orang yang menerima Joe. Musuh pun dikasihi. Saya tutup dengan kesaksian terakhir karena ada di lingkungan kita GKI. Barangkali kalau ada di antara Anda mantan anggota GKI Rawamangun, apa namanya? Jalan apa? Layur. Di sekitar tahun 90-an ada satu keluarga punya seorang putri yang baik sekali perilakunya sehingga disukai oleh anak yang punya keyakinan berbeda. Tapi karena keyakinan mereka tidak bisa bersatu. Ya. Tapi begitu iri hatinya, marahnya si laki ini bersama pacarnya yang kemudian menggantikan putri GKI Layur ini, membunuh dia dan mayatnya dibuang di pinggir jalan tol Cikampek. Dan setelah diketemukan si pembunuhnya, apa kata orang tuanya? Kami memaafkan kamu, nak. Dengan senyum, kami memaafkan kamu. Putri satu-satunya, anak satu-satunya. Dia punya hati beda nggak dengan kita? Sama. Barangkali Yesus yang bangkit itu memberi dia hidup Joe itu, bukan bios seperti yang umum biasa kita miliki. Nah, kalau dia bisa mengalami, tentu kita bisa. Mestinya bisa. Mau saudara? Mau diberi hidup berkelimpahan? Kok malu bilang mau? Gengsi ya? Mau saudara? Yes. Tuhan tahu isi hati Anda. Mari kita berdoa. Di penghujung minggu perayaan Paskah kami di tahun ini, Kau memberikan kami janji ketika kebangkitan-Mu menghampiri kami. Yesus yang bangkit itu, yang sekarang menghampiri kami berkata, Aku datang memberimu hidup Joe yang berkelimpahan, lebih dari biasa. Kau akan mengalami dan memiliki hidup yang luar biasa. Ketika engkau membuka hatimu dan jiwamu menerima Dia dengan kuasanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memurnikan kerinduan kami, menguduskan hati kami di dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari Maria,
yang menderita di bawah sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita naikkan doa syafaat. Kami juga mau bersyafaat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain. Terutama di masa krisis pangan yang terjadi di jalur Gaza, Palestina, Sudan Selatan, Yaman, Haiti, dan Malti. Kiranya Tuhan menolong mereka. Bukan saja saudara-saudara seiman kami yang di sana, biar mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan yang membawa hidup yang berkelimpahan, sehingga mereka tidak kecil hati ketika tantangan pangan minum itu datang. Karena Engkau telah berjanji, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Karena itu kamu jangan khawatir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong mereka, buka pintu anugerah agar mereka boleh bersuka cita, boleh bergembira, boleh dikuatkan menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depan. Juga kami mau berdoa untuk negara-negara yang sedang berkonflik. Rusia, Ukraina, Amerika, Israel versus Iran, dan mungkin ketegangan-ketegangan di beberapa negara bagian Afrika dan Amerika Latin. Tuhan tolong kiranya membuat hati mereka tersadar akan kehidupan, bahwa peperangan tidak akan pernah memberi solusi yang baik bagi pergumulan bangsa-bangsa. Tapi adalah kerjasama, saling peduli, saling menguntungkan, saling membahagiakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan usia indah jemaat-Mu di sini, tentang ragam rasa dengan tema penerimaan diri tanggal 8 Mei yang akan datang di jemaat ini. Berkati pembicara atau motivator, berkati semua peserta, bahkan panitia dan pengurus penyelenggara, supaya itu sungguh menjadi berkat yang membangkitkan kehidupan mereka. Kami juga bersehati mau berdoa untuk kegiatan ulang tahun dari beberapa saudara kami, Bapak Haldi Wijaya dan saudara Yose Parlinta. Tuhan yang memberikan tambahan usia, kiranya juga tambahkan apa yang mereka perlukan untuk boleh mampu menjalani usianya dengan baik, dengan penuh sukacita dan berkat memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Yang kami tahu Bapak Tommy Sasongko, Bapak Willy Santosa atau Santoso, dan Ibu Dayanti, orang tua Pak Richard Santoso. Ibu Ratna di Malang, Oma Neti, mama dari Pendeta Untung Ongko. Tuhan tolong, Kaulah sumber kehidupan dan kesembuhan, pemilik kehidupan sekarang bahkan masa depan. Kami percayakan mereka ke dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong kami. Karena kami juga mau berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai umat yang telah menerima hidup yang berkelimpahan dari Tuhan, kita diingatkan bahwa setiap berkat yang kita terima berasal darinya. Kita tidak pernah kekurangan, karena Tuhan Sang Gembala yang baik senantiasa memelihara dan mencukupkan hidup kita. Saat ini marilah kita menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan dengan didasari oleh firman Tuhan menurut 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai perbuatan baik. Dengan mengantarkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian KJ 403. Hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik, memberkati, menyertai kami sepanjang hidup kami, dan kami bisa diberi kesempatan untuk hadir beribadah pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang asal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memakai, menerima, dan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ajar kami juga untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, siapakah Yesus itu bagi kita? Yesus yang mencari kita di tengah pergulatan kita. Dia mau memberi firman, curhatlah kepadanya. Anda akan menerima firman-Nya. Dan hari ini Anda akan diberi spiritualitas yang melimpah, tidak seperti biasa. Sehingga punya karakter, hak kasih, damai, melampaui yang wajar. Kita berkata, Tuhan, Kau gembala kami.
Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hibah pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang berkelimpahan. Haleluya.